Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah juara rahimakumullah, kembali lagi bersama Kultum 1 Tujuan 7 Hidayah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu syariat ibadahnya, yaitu puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Namun masing-masing dari kita apakah sudah memahami apa itu esensi dari puasa sendiri? Apakah hanya sekedar menahan lapar ataupun haus saja? Puasa itu dari kata al-imsak yang artinya menahan segala hawa nafsu. Baik hawa nafsu ingin berbohong, hawa nafsu ingin mengumpat, hawa nafsu ingin menggunjing, dan hawa nafsu lainnya. Salah satu perbuatan tercela yang sering kita lakukan dan bahkan mungkin terlihat dinormalisasikan oleh kita karena terlalu sering kita lakukan adalah ghibah atau membicarakan orang lain di belakangnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'dha ay yuhibba ahadukum ay yakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah sebagian banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'duhum, dan janganlah kamu saling menggunjing satu dengan yang lain. Ayyuhibba ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan. Apakah di antara kalian ada yang suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, maka pasti kamu akan merasa jijik. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasannya Allah mengibaratkan orang yang suka menggibah, membicarakan orang lain di belakangnya sebagaimana orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Tentu hal itu sangat menjijikkan, bukan? Nah, kaitannya dengan ghibah ini merupakan salah satu dosa manusia dengan manusia. Ketika kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dengan bertaubat. Kita mandi taubat, kemudian kita sholat taubat, maka Allah akan mengampuni kita. Berbeda ketika kita berdosa dengan manusia. Meskipun kita sudah meminta maaf, namun ketika orang yang kita ghibai tadi tidak memaafkan kita, tentu hal itu akan merugikan bagi kita. Lantas bagaimana agar puasa kita terhindar dari ghibah dan tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan tercela? Setidaknya ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari ghibah. Yang pertama adalah mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Ketika kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti bekerja, mengikuti majelis ilmu, mengaji, tentu hal-hal untuk berghibah ataupun waktu untuk berghibah tidak akan ada, sehingga kita akan terselamatkan dari ghibah. Yang kedua adalah introspeksi diri dan merenungi aib. Manusia terkadang lupa bagaimana ia memiliki aib. Terkadang gajah di pelupuk mata tak nampak, namun kuman di seberang lautan nampak. Kita harus menyadari bahwasannya Allah menciptakan manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu ketika kita mengetahui kekurangan orang lain, kita harus wajar. Dan emang itu hal yang biasa. Yang ketiga adalah berhusnudzon. Ketika kita membiasakan sifat husnudzon, meskipun kita mendengar sesuatu yang buruk tentang orang lain, maka husnudzon akan menutupi hal-hal tersebut dan kita tidak akan terbawa yang namanya ghibah. Yang keempat adalah menjaga lisan.
Sebagaimana ketika kita bisa menggunakan mulut kita dengan baik, maka kita akan bermanfaat dan mendapatkan manfaat yang banyak. Namun sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, kehormatan, harga diri, jabatan, ataupun bahkan pun uang bisa hilang seketika karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Sebagaimana yamutul fata min asratin min lisanihi walaysa yamutu mar'a min asri rijli. Seorang pemuda itu akan mati karena tergelincirnya lisan, tapi dia tidak akan mati karena tergelincirnya kaki. Hal ini menegaskan bahwasannya penting bagi kita untuk menjaga lisan kita. Yang kelima adalah menjauhi teman yang suka ghibah. Kita bisa memilih teman mana yang bisa membawa kita ke surganya Allah, teman mana yang bisa membawa perubahan bagi kita, bukan teman-teman yang malah menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Anil mar'i la tas'al wa sa'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ketika kita ingin mengetahui sifat seseorang, maka lihatlah teman-temannya. Jangan kamu tanya langsung orangnya itu seperti apa, tapi lihatlah pergaulannya, lihatlah temannya seperti apa. Yang keenam adalah mengingat pedihnya azab Allah. Kita harus sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita tanam di dunia ini pasti akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sekecil apapun pasti akan mendapat balasan dari Allah. Begitupun dengan ghibah. Ketika kita sering menggibah di dunia, maka kita siap-siap mendapat balasannya di akhirat kelak. Dan yang terakhir adalah bertabayun atau memastikan berita itu benar atau salah. Itu adalah langkah terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan suara-suara atau berita-berita yang kurang baik. Dengan bertabayun, kita bisa mengambil tindakan yang tepat dan menghindari resiko dari ghibah tersebut. Itu tadi beberapa cara agar kita terhindar dari ghibah, dan semoga puasa yang kita lakukan selama ini ataupun besok yang akan kita lakukan terhindar dari bahaya-bahaya ghibah. Karena kalau kita sering berghibah, maka puasa kita akan sia-sia, tidak akan mendapat apa-apa. Yang cuma dapat lapar dan haus saja. Akhir kata saya ingin menutup dengan sebuah kata-kata, falyakul khairon aw liyasmut. Maka katakanlah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.